Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Mutinur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 20123003 dari mahasiswa program studi S1 Informatika Universitas Teknologi Digital. Nah, pada video kali ini tuh saya akan memberikan hasil ujian akhir semester mata kuliah proses mining dengan studi kasus analisis proses klaim asuransi kendaraan menggunakan pendekatan proses mining, di mana penjelasan itu akan mencakup latar belakang, dataset, metodologi, hasil analisis, hingga rekomendasi perbaikan dan proses berbasis data. Baik, industri asuransi sendiri merupakan salah satu industri yang sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan proses, khususnya dalam penyelesaian klaim. Jadi bagi nasabah juga proses klaim yang lambat itu dapat menimbulkan ketidakpuasan tentunya, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan asuransi kan. Nah, dalam jangka panjang hal ini tuh bisa menjadi penyebab nasabah berpindah ke kompetitor atau ke perusahaan yang lain. Permasalahan utama yang sering terjadi, permasalahan utama yang sering terjadi pada asuransi adalah proses yang dirancang secara ideal di atas kertas, lalu tidak selalu berjalan sesuai kenyataan di lapangan. Nah, disinilah proses mining itu berperan penting karena mampu menggambarkan proses aktual berdasarkan data log, membandingkan proses ideal dan real, serta mengidentifikasikan efisiensi waktu dan hambatan proses. Nah, oleh karena itu, proses mining sendiri itu digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan klaim asuransi. Nah, tujuan dari analisis ini tuh dalam studi kasus ini adalah yang pertama adalah mengekstraksi model proses aktual dari data historis klaim asuransi. Lalu yang kedua, mengukur kesesuaian atau tingkat kepatuhan antara data aktual dengan model hasil proses discovery. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi bottleneck atau menghambatan proses yang menyebabkan durasi klaim menjadi lama. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data guna meningkatkan efisiensi operasional perusahaan asuransi ini sendiri. Lalu dataset yang digunakan dalam penelitian ini tuh berasal dari platform Kaggle, yaitu Car Insurance Claims Event Log for Process Mining. Nah, di mana dataset ini tuh memiliki karakteristik dengan total 180.000 event, mewakili 30.000 kasus klaim asuransi, dan setiap kasus itu terdiri dari 6 aktivitas utama. Atribut penting dalam dataset ini sendiri itu meliputi ada case ID sebagai identitas unik setiap klaim, lalu ada activity name yang menunjukkan tahapan proses, lalu ada timestamp sebagai penanda waktu kejadian, ada agent name sebagai sumber daya atau petugas yang menangani klaim. Jadi dataset ini tuh sangat cocok untuk analisis proses mining karena sudah berbentuk event log yang terstruktur. Nah, ini sudah sudah terstruktur ya, ada case ID, activity name, timestamp, dan agent name. Lalu yang selanjutnya ada di metodologi analisis. Nah, metodologi analisis proses mining ini tuh dilakukan menggunakan framework PM4PY berbasis Python. Tahapan yang dilakukannya itu meliputi yang pertama ada data preprocessing, khususnya pembersihan dan penyesuaian format timestamp. Lalu ada exploratory process analysis yang dimana untuk memahami karakteristik proses. Lalu ada proses discovery menggunakan algoritma inductive miner. Lalu ada conformance checking atau ada conformance checking. Lalu yang terakhir ada performance analisis di mana untuk mendeteksi bottleneck atau hambatan waktu. Nah, sehingga pendekatan ini tuh memungkinkan analisis proses secara objektif, data driven dan terukur. Lalu selanjutnya ada di aktivitas proses urutan aktivitas claim ini tuh ada first notification of loss atau FNOL, lalu ada assign claim, ada claim decision, ada set reserve, ada payment send dan closed claim. Nah, berdasarkan analisis awal itu diperoleh beberapa temuan penting. Yang pertama dari sisi volume data, terdapat 30.000 kasus unik yang menunjukkan skala data itu cukup besar
untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Kedua, terdapat 6 aktivitas standar dan menariknya setiap aktivitas itu muncul tepat sebanyak 30.000 kali. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa setiap klaim diproses secara lengkap tanpa adanya aktivitas tambahan atau deviasi. Lalu yang ketiga, dari sisi analisis waktu, rata-rata durasi penyelesaian klaim adalah 35,02 hari. Dalam konteks bisnis asuransi, kendaraan, durasi ini tuh tergolong cukup lama ya. Lalu yang keempat ada total event yang tercatat sebagai 180.000 peristiwa yang berasal dari 30.000 kasus dikali 6 aktivitas. Nah, aktivitas utama yang selalu muncul tadi sudah saya bacakan, saya izin bacakan ulang, ada first notification of loss atau F0, ada assign claim, ada claim decision, ada set reserve, ada payment send, dan ada close claim. Nah, F0 sendiri, F0 sendiri ini tuh selalu menjadi aktivitas awal dan close claim ini selalu menjadi aktivitas akhir yang menandakan proses itu berjalan lengkap dan terstruktur. Namun, meskipun prosesnya terlihat sangat rapi, durasi penyelesaian yang panjang itu tuh mengindikasikan adanya inefisiensi waktu. Baik, selanjutnya ada proses discovery. Nah, proses discovery ini tuh dilakukan menggunakan inductive miner dan menghasilkan model proses dalam bentuk Petrinet dan BPMN. Dalam laporan sudah saya cantumkan, nah model yang dihasilkan sangat bersih dan sederhana dengan satu alur utama atau happy path, yaitu F0 tadi, assign claim, claim decision, set reserve, payment send, dan close claim. Tidak ditemukan jalur alternatif atau looping ataupun rework. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa secara administratif sebetulnya proses klaimnya itu sudah sangat terstandarisasi. Namun proses yang selalu linear juga dapat menjadi indikasi kurangnya fleksibilitas dalam menangani kasus secara lebih efisien. Yang selanjutnya ada conformance checking. Nah, conformance checking ini tuh dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara model proses dengan event log aktual. Nah, hasil evaluasinya itu menunjukkan fitnessnya itu 1.0000, yang artinya model itu mampu menjelaskan 100% data. Lalu ada precision yang tinggi, modelnya itu tidak terlalu umum. Lalu ada generalization yang baik, mampu merepresentasikan pola umum, dan lalu ada simplicity tinggi di mana model itu mudah dipahami. Nah, nilai fitness 1.0000 ini menunjukkan bahwa seluruh atau 30.000 kasus itu mengikuti urutan proses yang sama tanpa pengecualian. Lalu selanjutnya ada, jadi ini model semuanya sesuai ya dengan data aktualnya. Lalu ada bottleneck analysis. Nah, bottleneck analysis ini tuh dilakukan menggunakan performance map untuk melihat di mana waktu paling banyak terbuang. Nah, temuan utamanya itu adalah hambatan terbesar terjadi pada transisi F0 ke assign claim dengan rata-rata waktu tunggu kurang lebih 15 hari. Nah, hambatan yang kedua ini terjadi sebelum payment send. Nah, masalah utamanya itu bukan pada kecepatan agen, tetapi pada waktu tunggu antriannya. Nah, artinya hampir 43% dari total durasi klaim itu hanya dihabiskan untuk menunggu penugasan agen. Begitu. Lalu selanjutnya ada analisis temuan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, beberapa ada proses analisis temuannya itu ada proses patuh prosedur, efisiensi waktu rendah, bottleneck terjadi di tahap awal proses, lalu potensi perbaikan sangat besar tentunya. Nah, rekomendasi perbaikan berdasarkan dari hasil analisis, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah yang pertama ada otomasi penugasan klaim menggunakan sistem rule based auto assignment. Nah, jika waktu tunggu itu dapat dikurangi dari 15 hari menjadi 1 hari, maka durasi klaim dapat turun dari 35 hari menjadi sekitar 21 hari. Lalu kedua ada implementasi parallel processing, khususnya untuk aktivitas claim decision dan set reserve, agar tidak perlu dilakukan secara sekuensial. Lalu selanjutnya ada audit beban kerja agen untuk mengetahui apakah keterlambatan disebabkan oleh distribusi kerja yang tidak merata atau hanya pada kekurangan sumber daya manusia. Lalu apa namanya, optimalisasi sistem manajemen klaim. Itu rekomendasi perbaikan. Nah,
Dari dampak perbaikannya tadi, dampak perbaikan setelah adanya perbaikan yang tadi itu tentunya durasi klaim berkurang signifikan, lalu peningkatan kepuasan nasabah, prosesnya menjadi lebih efisien, dan pengambilan keputusannya itu berbasiskan data. Lalu selanjutnya, nah kesimpulannya dari seluruh analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses klaim asuransi memiliki tingkat standarisasi yang sangat tinggi dan kepatuhan prosedur yang baik. Namun, efisiensi waktu itu masih rendah dengan rata-rata durasi klaim mencapai 35 hari. Nah, bottleneck terbesar sendiri itu terjadi pada fase awal, yaitu penugasan agen, yang menyumbang hampir setengah dari total durasi klaim. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi proses itu perlu dilakukan atau perlu difokuskan pada otomasi dan manajemen waktu, bukan hanya pada kepatuhan prosedur. Baik, demikian penjelasan dari analisis yang sudah saya lakukan untuk ujian akhir semester mata kuliah proses mining. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.